Oke guys, kita langsung reaction pertandingan Inter Milan lawan Real Betis. Skornya 1-0 buat Inter, tapi kita nggak cuma lihat golnya aja. Di video ini gue mau bahas secara teknis, gimana Inter bangun serangan, gimana Betis bertahan, dan kenapa gol itu akhirnya bisa terjadi. Dari awal, Inter kelihatan cukup tenang. Mereka nggak langsung buru-buru kirim bola ke depan. Build up-nya pelan, sabar, sambil nunggu Betis keluar dari bentuk bertahannya. Ini penting, karena kalau lawan bertahan rapat, yang dicari bukan cuma ruang kosong. Yang dicari adalah momen ketika lawan mulai geser, lalu ada satu celah kecil yang bisa dimasukin. Di fase awal ini, Inter beberapa kali coba mengalirkan bola ke sisi lapangan. Tujuannya jelas, narik blok Betis supaya melebar. Kalau blok lawan sudah mulai melebar, ruang di half space biasanya mulai kebuka. Dan disitulah Inter coba masuk. Mereka nggak selalu maksa lewat tengah, karena Betis masih cukup kompak kalau diserang lurus dari depan. Masuk menit berikutnya, tempo Inter mulai naik sedikit. Bola mulai lebih vertikal, pemain depan juga mulai sering minta bola di antara lini. Betis masih bisa menjaga bentuk, tapi jarak antar pemain mereka mulai beberapa kali renggang. Ini yang menarik dari Inter. Mereka nggak harus selalu menyerang cepat. Kadang cukup dengan 2 atau 3 perpindahan bola, struktur lawan mulai berubah. Betis sendiri bukannya pasif total. Mereka beberapa kali coba keluar lewat transisi. Begitu bola direbut, mereka ingin langsung mengarah ke depan. Masalahnya, support pemain depan belum selalu dekat. Jadi saat bola sampai ke area depan, opsinya sering terbatas. Antara harus tahan bola sendiri, atau kirim umpan panjang yang risikonya cukup besar. Inter di sisi lain cukup disiplin dalam rest defense. Pemain belakang mereka nggak naik semua. Jadi ketika Betis coba counter, masih ada pemain yang siap memperlambat serangan. Ini detail yang sering nggak kelihatan kalau kita cuma nonton golnya. Tapi secara teknis, ini penting banget. Tim yang bagus bukan cuma kelihatan saat menyerang, tapi juga saat mereka kehilangan bola. Di menit-menit berikutnya, Inter mulai lebih sering masuk ke sepertiga akhir. Ada beberapa crossing, ada bola mati, dan ada duel-duel di sekitar kotak penalti. Buat gue, ini tanda Betis mulai agak tertekan. Mereka masih bisa clear bola, tapi cara bertahannya mulai lebih reaktif. Mereka lebih sering menghadap ke gawang sendiri, dan itu posisi yang gak nyaman buat defender. Kalau B harus mundur sambil melihat bola dan menjaga pemain lawan, satu miskomunikasi kecil bisa jadi peluang. Dan Inter cukup pintar memanfaatkan kondisi itu. Mereka nggak cuma menunggu crossing pertama. Mereka juga siap untuk bola kedua. Setiap bola pantul atau clearance yang nggak bersih, ada pemain Inter yang sudah menunggu di sekitar area berbahaya. Nah, di fase ini kita bisa lihat tekanan Inter mulai berulang. Serangannya memang belum selalu jadi peluang bersih, tapi Betis dipaksa terus mengambil keputusan cepat. Begitu bola masuk ke sisi, pemain Inter langsung dekat. Begitu bola dipantulkan keluar, ada pemain lain yang siap ambil. Pola seperti ini bikin tim bertahan capek secara posisi. Mereka bukan cuma capek berlari, tapi juga capek membaca siapa yang harus dijaga. Betis coba keluar lagi lewat sisi lapangan. Tapi pressing Inter cukup rapi. Mereka nggak asal ngejar bola. Begitu bola masuk ke area pinggir, satu pemain langsung menekan pembawa bola.
pemain lain nutup jalur umpan ke tengah. Akibatnya, Betis seperti dipaksa main melebar terus. Mereka bisa bawa bola, tapi sulit masuk ke zona yang benar-benar berbahaya. Ini salah satu alasan kenapa Inter terlihat lebih nyaman mengontrol pertandingan. Mereka nggak selalu dominan secara spektakuler, tapi mereka mengontrol arah serangan lawan. Betis boleh punya bola di area yang tidak terlalu berbahaya. Tapi begitu bola mulai mendekat ke tengah atau ke depan kotak penalti, Inter langsung rapat. Di bagian ini, perhatikan juga cara Inter menunggu momentum. Mereka tidak langsung memaksakan tembakan dari jarak jauh. Serangan tetap disusun, bola tetap diarahkan ke sisi, dan pemain di kotak penalti mulai mengisi area pantul. Ini membuat Betis terus bertahan dalam tekanan yang sama. Sekarang kita masuk ke momen penting. Inter dapat situasi menyerang dari sisi kanan. Betis mulai turun cukup dalam, tapi garis bertahannya agak pasif. Beberapa pemain terlalu fokus ke bola, sementara pergerakan pemain Inter di area kotak mulai lepas dari pengawasan. Ini bahaya, karena dalam situasi bola mati atau crossing, fokus defender harus terbagi antara bola, lawan, dan ruang. Nah, ini dia golnya. Delivery bola masuk ke area berbahaya. Ada keramaian di depan gawang, lalu muncul situasi bola kedua. Kiper Betis terlihat agak telat membaca arah bola, karena pandangannya terganggu oleh banyak pemain. Bola akhirnya masuk. Dan buat gue, ini bukan gol yang kebetulan. Ini hasil dari tekanan yang dibangun berulang-ulang. Setelah gol, Betis mulai lebih terbuka. Itu wajar, karena mereka harus mencari penyama kedudukan. Tapi konsekuensinya, ruang di belakang jadi makin besar. Inter di sini kelihatan lebih kalem. Mereka nggak panik, nggak juga terlalu memaksa tambah gol. Mereka cukup menjaga struktur. Di fase akhir ini, pertandingan lebih banyak soal manajemen tempo. Inter tahu mereka sudah unggul, jadi mereka nggak perlu mengambil risiko berlebihan. Betis masih coba dorong bola ke depan, tapi serangannya belum cukup bersih. Kalau kita lihat secara teknis, kemenangan Inter ini datang dari kontrol momen. Mereka sabar saat build up. Mereka disiplin saat kehilangan bola. Dan mereka efektif ketika dapat situasi bola mati atau bola kedua. Betis sebenarnya nggak buruk, tapi mereka kalah di detail kecil. Jadi kesimpulannya, Inter menang 1-0 bukan karena main terlalu dominan secara spektakuler. Tapi karena mereka lebih rapi, lebih sabar, dan lebih efisien. Oke, itu reaction teknis dari gue untuk Inter Milan lawan Real Betis.